Di hadiratmu ku sembah padamu, ku puji namamu, ku agungkan kuasamu. Yesus, ku mengasihimu. Di hadiratmu ku pandang wajahmu, di hadiratmu ku sembah padamu, ku puji namamu, ku agungkan kuasamu. Yesus, ku mengasihimu. Elohim Amasyadona, ku muliakan namamu. Elohim Amasyadona, ku agungkan kebesaran kuasamu. Elohim Amasyadona, ku muliakan namamu. Elohim Amasyadona, ku agungkan kebesaran kuasamu. Ku agungkan kebesaran kuasamu. Ku agungkan kebesaran kuasamu. Terima kasih. Pertama Yohanes pasal 4 ayat 1 sampai 6 akan menjadi bagian perenungan kita dalam perayaan keturunan Roh Kudus yang kedua di hari ini. Pertama Yohanes pasal 4 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-6. Dan sebelumnya mari kita tenang dan kita berdoa. Kita berdoa. Bapa di surga, Bapa dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami, Allah yang telah memberi roh-Nya kepada kami, untuk kami benar-benar dikuatkan, dimampukan, diberi hati yang suci dan kudus, untuk kami dapat melakukan apa yang bisa kami kerjakan di tengah-tengah dunia ini. Kami akan belajar di sekeliling firman-Mu untuk memahami dan mengetahui apa yang Tuhan mau dan Tuhan ingin buat bagi kami di tengah-tengah hidup kami. Tolong kami dalam kuasa Roh Kudus-Mu, mampukanlah kami supaya kami benar-benar memahami sabda-Mu di hari ini. Dalam nama Yesus firman yang hidup kami berdoa. Amin. Pertama Yohanes pasal 4 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-6 saya bacakan untuk kita sekalian. Roh Allah dan roh antikristus. Saudara-saudara yang terkasih, janganlah percaya kepada setiap roh, tetapi ujilah roh-roh itu apakah mereka berasal dari Allah, sebab banyak nabi-nabi palsu bermunculan di dunia. Dengan inilah kami mengenal roh Allah. Setiap orang yang mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia berasal dari Allah. Dan setiap roh yang tidak mengaku Yesus tidak berasal dari Allah, roh itu adalah roh antikristus. Dan tentang dia telah kamu dengar bahwa ia akan datang, dan sekarang ini ia sudah ada di dalam dunia. Kamu berasal dari Allah, anak-anakmu, dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu. Sebab dia yang ada di dalam kamu lebih besar daripada dia yang ada di dalam dunia. Mereka berasal dari dunia, sebab itu mereka berbicara tentang hal-hal duniawi.
dan dunia mendengarkan mereka. Kami berasal dari Allah. Siapa yang mengenal Allah, ia mendengarkan kami. Siapa yang tidak berasal dari Allah, ia tidak mendengarkan kami. Dari hal itulah kami mengetahui roh kebenaran dan roh yang menyesatkan. Demikian firman Tuhan. Yang berbahagia kita yang mendengarkan firman Tuhan dan melaksanakannya di tengah-tengah hidup kita hari lepas hari. Shalom. Kita ada di masa raya Pentakosta yang kedua, dan dari bagian firman Tuhan ini kita akan ada dengan sebuah catatan tema roh yang membangkitkan persatuan. Artinya bahwa roh itu, Roh Kudus itu ada, dan dia tidak pernah berpikir untuk menghancurkan persekutuan, tapi justru dia hadir dan mempersatukan setiap orang di tengah-tengah hidup ini. Tetapi kenyataannya Bapak Ibu, bagaikan kehadiran orang ketiga di antara kita tentu akan membuat keretakan, perpecahan, ketidaknyamanan di tengah-tengah persekutuan yang kita bangun. Dan itu diungkapkan oleh Yohanes dalam penglihatannya di Pulau Patmos ketika dia harus menyampaikan nasihat kepada jemaatnya bahwa ada Roh Kudus atau roh dari Allah, tetapi roh antikristus yang selalu mengacau balaukan suasana. Beberapa hari ini terjadi hal-hal aneh di sekitar kita. Hal aneh itu terjadi karena roh antikristus atau roh duniawi itu ada dan menggema. Bayangkan, sudah datang suri orang barat, orang berketahuan, datang ribut orang barat. Itu roh yang bagaimana itu? Dan itu benar-benar nyata terjadi dengan kehidupan kita. Dan ketika itu hal itu terjadi, tentu kita tidak nyaman, tidak rasa enak untuk menikmati hidup ini. Padahal kita ingin untuk menikmati hidup yang luar biasa di tengah-tengah pergumulan hidup yang kita alami. Ayat 1 dari bacaan kita ini mengungkapkan bahwa apabila ada orang yang mengajarkan bahwa Yesus Kristus telah datang ke dalam dunia dan ia telah menjadi manusia, dalam ayat yang pertama, kedua, dan seterusnya dikatakan bahwa ia adalah sosok yang menyampaikan roh yang berasal dari Allah, yang mau menyampaikan kepada kita semua bahwa Kristus telah benar-benar datang dan telah menjadi bagian daripada kita. Itulah sebabnya roh-roh yang ada harus diuji, karena roh itu bisa menyesatkan. Sebab ada Roh Kudus, tetapi ada roh antikristus. Kita lebih senang untuk mendengar dan melihat apa yang baru dan ingin kita nikmati. Tapi sesungguhnya beberapa waktu kemudian segala sesuatu itu bisa berubah menjadi sesuatu hal yang lain di tengah-tengah kehidupan kita. Kalau Nonata tadi menyanyi Roh Kudus telah hadir di sini dan lain sebagainya, berarti kita harus memahami bahwa roh yang hadir di sini adalah roh yang benar-benar mengajarkan kita untuk menentukan dan melakukan sesuatu yang baik di tengah-tengah pergumulan dan kehidupan kita yang kita jalani. Sebab roh antikristus selalu melakukan hal-hal yang menggiurkan, tetapi pada akhirnya membawa kita pada sesuatu hal yang menyesatkan. Contoh, saya berkata, kita harus bersyukur karena hari ini Tuhan telah memberi keselamatan itu bagi kita. Itu Roh Kudus. Tapi kalau roh setan, hari ini kita bersyukur karena Tuhan sudah memberi keselamatan itu bagi kita hanya oleh aku. Tapi nama Tuhan tapi di belakang hanya oleh saya. Maka itu roh yang harus diuji, sebab akan menyesatkan kita. Sehingga dengan kata-kata yang manis kita bisa tahu bahwa
wah dia itu luar biasa. Padahal terakhir-terakhir itu menyesatkan. Itulah sebabnya dalam Yohanes pasal 1 ayat 14 dia bilang, firman itu telah menjadi daging dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan penuh kebenaran. Itulah roh yang diberikan Allah dalam Yesus Kristus yang hadir untuk memberikan kehidupan kepada kita tentang keselamatan. Itulah sebabnya dalam bagian ini dikatakan, ujilah setiap roh yang mengakui bahwa Yesus Kristus telah datang ke dalam daging, berasal dari Allah, dan Ia datang dan Ia hadir di tengah-tengah dunia ini untuk memberi keselamatan bagi setiap orang yang percaya kepada-Nya. Itulah sebabnya dalam ayat 2 dan 3 ada dua hal penting yang harus kita pahami dalam bacaan ini. Yang pertama, sesungguhnya roh kesesatan disebut juga roh antikristus, ayat 3. Kehadirannya tampak melalui kehadiran nabi-nabi palsu, roh yang menyesatkan, roh yang muncul di dunia ini dan mengajarkan tentang kehendak-kehendak duniawi yang kita lakukan. Yang tadi kita sudah dengar, saya bilang aneh-aneh saja dapat kita buat, tapi masih di hal-hal. Ada yang paling lucu itu, ada bikin salah besar tapi pura-pura berteriak lalu menutup kesalahan supaya orang tidak menganggap bahwa itu kesalahan yang dibuat. Padahal cuma cepat saja kita bilang, benar, saya salah. Mengaku begitu saja sulit, diputar sampai dengan segala hal yang bisa dilakukan. Bapak Ibu, roh yang menyesatkan yang muncul di dunia ini mengajarkan hal duniawi, mereka dengan giat mengajar, mencari pengikut-pengikutnya, dan roh antikristus itu tidak berasal dari Allah, melainkan berasal dari dunia. Beberapa waktu yang lalu kalau viral di TikTok ada penangkapan satu orang di Sayoro Binabuan. Itu sosok yang luar biasa, yang kontroversial, yang menyatakan bahwa dirinya Yesus. Dia ditangkap dan dia telah menyesatkan banyak orang yang ada di tengah-tengah kita. Itu contoh kecil dan itu nyata. Hadir nabi-nabi palsu yang berusaha untuk membuat seorang datang dengan berbagai macam cara untuk mengikuti dia. Apalagi sekarang di tengah-tengah tanah ini orang bicara tentang tabam, orang melibatkan tabam itu tanah, tentang tanah ini. Oh, itu cepat sekali orang pakai alasan tabam, terus bikin mulai penyesat ikut dan lain sebagainya. Bapak Ibu, roh dari Allah adalah roh kebenaran yang di dalam kehidupan setiap orang percaya bahwa Yesus sudah datang sebagai manusia. Ia mati dan bangkit di tengah-tengah kehidupan kita. Ia naik ke surga dan Ia memberikan roh yang kudus ini bagi setiap orang yang hidup dan memiliki kehidupan yang setia kepada Allah. Itulah pemberian Allah yang Dia berikan. Kalau kemarin kita dapat tentang karunia-karunia, tetapi juga kita mengisahkan tentang Roh Kudus dengan pemberian karunia-karunia yang luar biasa dari Allah. Dan kalau karunia-karunia digabungkan menjadi satu, akan menjadi satu kesatuan yang luar biasa untuk membangun kebersamaan di tengah-tengah kehidupan. Setiap jemaat memiliki roh, atau setiap orang memiliki roh, dan roh itu akan memberi sebuah respon, jawaban positif kepada Allah bahwa Ia mau melakukan sesuatu hal yang baik, bukan sesuatu hal yang tidak baik. Sebab yang melakukan sesuatu yang tidak baik berarti itu roh yang berasal dari antikristus atau yang disampaikan oleh nabi-nabi palsu. Sesungguhnya setiap roh yang mengaku bahwa Yesus telah datang dalam daging berasal dari Allah, maka setiap roh yang mengaku Yesus Kristus tidak berasal dari Allah, ia tidak ada pentingnya dan tidak ada gunanya di tengah-tengah kehidupan. Sebab Allah dalam kasih setianya yang besar, Dia memberikan anaknya sebagai ganti untuk memberi kehidupan bagi manusia, dan Roh Kudusnya diberikan sebagai kekuatan untuk membuat manusia melangkah
berjalan dengan pasti dan melakukan segala hal yang benar dan baik di tengah-tengah dunia ini. Kemudian yang kedua, roh yang berasal dari Allah adalah roh yang menghadirkan kebenaran di tengah-tengah dunia, di mana Allah telah mengaruniakan kita roh kebenaran, dan kepada kita semua Tuhan meminta serta Tuhan mengajak kita untuk melakukan segala sesuatu yang baik menurut kehendak-Nya. Satu kegiatan kita jalan di Sapokrem, pendeta-pendeta kasih Solo. Jadi Pak Sumihe dia memberi sebuah pernyataan. Ada dua gambar Yesus dan gambar iblis. Lalu bertanya kepada kami, kira-kira kamu semua ini ada pada posisi yang mana? Orang semua bingung. Lalu saya berteriak, iblis. Wah, pendeta kok iblis kan? Memang. Saya akui saja bahwa hidup mau melaksanakan kehendak firman Tuhan, tapi daging ini remaja dan jujur saja biasa melakukan hal-hal yang tidak Tuhan kehendaki. Benar iblis semua. Akhirnya yang lain memang iblis lagi kita. Dalam penjelasan selanjutnya dia mengungkapkan sebuah pernyataan. Namun hari ini sosok yang ganteng ini dia telah menghancurkan iblis itu. Dan tadinya kita harus jujur, kita semua iblis, tapi dia telah memberi keselamatan itu bagi kita. Dan kita telah menjadi sosok Yesus di tengah-tengah hidup ini, karena Allah dia bilang begitu. Demikianlah kita telah membuat manusia itu serupa segambar dengan Allah. Maka kita sekarang menjadi anak-anak Kristus. Tapi ada pesan untuk orang, marilah menjadi anak-anak yang melakukan kehendak Kristus, supaya kita terus menjadi anak-anak Kristus. Itulah roh kebenaran yang akan membuat kita percaya dan yakin bahwa kita telah menjadi anak-anak Kristus. Seperti Bapa mengutus aku di dalam dunia ini, maka aku juga mengutus kamu. Oleh sebab itu cerdiklah seperti ular dan tulus seperti merpati. Itu berarti bahwa Yesus bilang Tuhan mengutus dia dan dia mengutus kita karena dia percaya dia telah memberikan sesuatu kebenaran, roh kebenaran yang harus kita kerjakan di tengah-tengah hidup ini, sehingga tidak ada lagi dusta di antara kita, tetapi yang kita kerjakan adalah melakukan kehendak firman yang luar biasa di tengah-tengah hidup ini. Jadi hari ini kita pulang betul bilang betul anak-anak, besok itu harus hidup dalam Roh Kudus, bukan hidup dalam roh duniawi lagi. Lalu sudah melakukan sesuatu yang salah, dibenar-benar. Kemudian ayat 4 dan 6, Yohanes mengemukakan di sini suatu kebenaran yang besar. Ada 3 hal penting yang harus kita pahami. Yang pertama, orang Kristen tidak perlu takut kepada roh antikristus. Di dalam Kristus kemenangan atas segala kuasa. Kejahatan telah dimenangkan lewat pengorbanannya di Golgota, kebangkitannya lewat pencurahan Roh Kudus. Kita sesungguhnya telah ditebus, diangkat sebagai anak-anak Allah, dan kita adalah milik Allah. Tinggallah di dalam aku supaya aku tinggal di dalam kamu. Apa saja yang kamu minta dalam namaku diberi kepadamu. Itu berarti membuktikan bahwa kita telah menjadi milik Allah, dan kita hidup sebagai orang-orang yang telah diberkati oleh Allah. Paulus dengan bangganya bilang, bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Jika dulu aku belum mengenal Kristus adalah keuntungan bagiku, lebih menguntungkan lagi bagiku hari ini aku telah mengenal Kristus dan telah menjadi bagian daripada dirinya sendiri. Ayat 2, bagian yang kedua yang harus kita pahami dalam ayat 4 sampai 6. Sesungguhnya kita berasal dari Allah dan kita adalah milik Allah. Kita adalah anak-anak Allah, dan orang yang mengenal Allah selalu mendengarkan perkataan Allah. Berarti yang selalu dirusak-rusak di jalan-jalan ini orang-orang yang bukan anak-anak Allah. Kalau dong bukan anak-anak Allah berarti dong orang tua dari mana? Orang tua dari iblis. Jadi kalau kita sebagai orang tua adalah anak-anak Allah,
Ya, anak-anak kita juga menjadi anak-anak Allah. Jangan kita bilang aku putus satu anak itu, tapi dia punya perbuatan dan tindakan itu luar biasa yang membuat Tuhan itu begitu kecewa. Kemudian bagian yang ketiga, sesungguhnya kita telah ditebus lewat kematian dan kebangkitan Yesus Kristus, dan lewat kuasa Roh Kudus kita diberi kuasa dan kita mampu mengalahkan nabi-nabi palsu. Kenaikan Yesus ke surga dalam pembacaan kita kemarin dikatakan, aku memberi kamu kuasa dan sesungguhnya aku menyertai kamu senantiasa. Tapi yang bikin kita tidak mampu memahami bahwa Roh Kudus dan kekuatan Allah dan kuasa Allah itu ada di tengah-tengah kita, karena kita penakut. Kalau ada orang bilang di situ ada setan, kita lewat sifat saja kita menyanyi dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan. Padahal setan yang harus kita kasih kalah, karena Tuhan suka kekuatan untuk kita. Tuhan suka kita segala hal yang bisa kita lakukan. Bahkan dia bilang namaku saja, semua roh duniawi akan lari, karena akulah yang berkuasa atas segala hal. Tapi kasihan, karena ketemu tak lebih besar dari ketemu keyakinan dan kepercayaan bahwa Tuhan suka si ketemu kuasa, maka ketemu lebih takut setan daripada takut Tuhan. Roh akan berkuasa, dan roh itu sesungguhnya ada dalam diri kita, dan dia bertakhta di dalam hidup kita. Kalau kita tidak pernah melakukan sebuah tindakan yang membuat roh itu berkarya, maka tidak ada artinya bagi kita. Oleh sebab itu di hari Pentakosta yang kedua ini ada 5 hal penting yang harus kita pahami dalam sebuah tanggung jawab yang kita kerjakan di tengah-tengah hidup ini. Yang pertama, dalam situasi dan kondisi apapun yang apapun di tengah-tengah dunia ini, sesungguhnya kita harus percaya bahwa Tuhan itu kasih. Ia telah memberi anaknya, Ia telah memberi kita dalam sebuah perdamaian dengan dirinya. Ia telah memampukan kita untuk ada dan memberikan kehidupan yang luar biasa bagi kita di tengah-tengah dunia ini. Ia telah memberi rohnya kepada kita. Pakailah roh itu sebagai roh yang mempersatukan, roh yang menguatkan, roh yang membuat kita maju, melangkah, dan melakukan apa yang harus kita kerjakan di tengah-tengah dunia ini. Yang kedua, antikristus atau roh yang berasal dari dunia ini tetap ada dan menjadi bagian hidup kita. Dia akan terus menyesatkan kita, dia akan terus ada dan membuat kita hidup dalam sebuah kehancuran. Jadi harus kita tenang, menyelidikilah roh itu, kita uji roh-roh itu, supaya kita bisa mampu mengalahkan roh itu, roh yang antikristus. Yang ketiga, hidup yang dipenuhi Roh Kudus adalah hidup yang menjauhkan diri dari kefasikan, atau dengan kata lain, kita hidup memiliki gaya yang bersumber daripada Allah. Kalau kita baca dalam kitab Yakobus, ada hikmat yang datang dari atas, tetapi hikmat yang ada dalam dunia ini. Yang kita butuhkan itu hikmat yang datang dari atas, karena yang datang dari atas itu memberi hidup yang luar biasa bagi kita. Itulah sebabnya ketika hidup kita dipenuhi Roh Kudus, kita akan memiliki keberanian, memiliki semangat untuk melakukan yang baik di hadapan Allah. Kemudian yang keempat, marilah kita meninggalkan roh kefasikan yang selalu menciptakan perpecahan di antara kita. Setiap orang ingin pasti baik, dan saya selalu bilang dalam khotbah di mimbar ini, setiap orang ingin hidup yang baik, dan hidup yang baik itu bisa kita nikmati kalau kita sendiri yang menciptakan hidup ini. Kita tidak mungkin akan menikmati sebuah hidup yang indah dan orang lain yang menciptakan itu untuk kita. Pada diri sendiri kita menciptakan keindahan hidup diri sendiri, maka kita akan menikmatinya. Pada diri satu kelompok atau keluarga, kita akan menikmati keindahan hidup itu kalau kita semua menikmati keindahan itu. Ingat pepatah, satu tetes tinta bisa menghancurkan sebelanga susu yang enak dan indah untuk kita nikmati.
Dalam keluarga satu orang saja bisa membuat hidup itu tidak nyaman. Apalagi barang 2-3 orang, baru satu orang saja setia, pasti stres, langsung lekuk. Oleh sebab itu mari ciptakanlah hidup itu menjadi indah karena Roh Kudus ada di tengah-tengah kita untuk melakukan apa yang harus kita kerjakan. Yang kelima, tetaplah memberi hati yang terbuka untuk Roh Kudus itu masuk. Dalam sidang Raya PGI di Jayapura, sebuah tema diungkap, ya Roh Kudus baharulah dan bersatukanlah kami. Undanglah Roh Kudus, dia masuk dan dia memperbaharui hidup kita. Di situ ada perpecahan, di situ ada antikristus. Tapi ada kebaikan, ada pengharapan, ada persekutuan, maka Roh yang Kudus itu ada di tengah-tengah hidup ini. Bapak Ibu, mari kita pulang untuk menikmati hidup ini. Sesungguhnya Tuhan memberi Roh yang suci secara gratis dan tidak dengan bayar-bayar. Dia berikan kepada kita. Malu kalau kita tidak pakai Roh Kudus itu untuk melakukan hal-hal yang baik dan luar biasa. Atau lebih menyenangkan bila kita melakukan semua itu dengan baik. Tapi kalau tidak menyenangkan ketika Roh itu tetap menjadi Roh yang diam dan tidak pernah berbuat apa-apa di tengah-tengah hidup kita. Tuhan memberkati kita, firman ini menjadi kekuatan bagi kita selalu. Amin. Roh Kudus di tengah
Iya,